Baik, terima kasih Mas Budi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baik, hari ini saya diminta untuk mengisi webinar series Teknik Sipil Season 30 dari Sipilpedia tentang teknologi beton daur ulang. Jadi di sini saya tidak menggurui tapi hanya sharing pengalaman sama pengetahuan saja ya. Baik, saya lanjutkan. Baik, seperti yang disampaikan tadi perkenalan oleh Mas Budi, jadi saya mulai tahun 99 sudah jadi tenaga pengajar di Tes Brawijaya. Jadi saya lulus 98 pas Krismon, hanya terbuka lowongan di kampus sama di Pemkot. Tapi di Pemkot ditolak karena syarat administratif tidak membolehkan SKL. Jadi bisa jadi sekedar cerita ya. Jadi terus untuk ini bisa dilihat beberapa pengalaman saya. Kemudian untuk masalah kalau misalnya nanti ada perlukan diskusi silakan menghubungi lewat WA ataupun bisa komen di blog saya. Jadi sebenarnya Sipilpedia dengan blog saya hampir sama nih. All about civil engineering ininya. Jadi ya udahlah, mungkin emang kita bicara tentang teknik sipil, jadi kita bicara yang kita ketahui saja. Baik, ini pertama, jadi untuk webinar kali ini saya mencoba untuk menampilkan dalam 7 pokok bahasan. Jadi pertama latar belakang, kemudian bahan penyusun, kemudian proses recycle-nya sendiri, kemudian desain campuran, pembuatan benda uji, pengujian, dan contoh aplikasinya. Nah, jadi ini berapa alasan kenapa kita perlu beton daur ulang, terutama di luar negeri ya. Kalau di kita mungkin masih banyak materi yang berlimpah, jadi teknologi ini belum banyak dipakai. Jadi di sini alasannya sebetulnya untuk mengurangi ini lahan pembuangan dari construction demolition waste, jadi sampah dari konstruksi, kemudian biasanya digunakan untuk pavement. Jadi ini pemanfaatan lahan dan juga mengurangi lahan untuk timbunan. Kemudian yang lain bisa digunakan untuk area yang sama. Jadi penggunaan beton daur ulang khususnya untuk area yang sama seperti yang saya ketahui waktu itu kejadian di Fukushima yang kebocoran reaktor nuklir itu dipakai menggunakan teknologi yang nanti akan saya ceritakan di akhir untuk memproduksi agregat. Jadi di sini saya lebih banyak cerita tentang agregatnya nanti. Kemudian bisa mengurangi polusi udara dengan berkurangnya transportasi seperti yang kita ketahui kalau dari tambang itu pasti banyak polusi udara dari debu maupun dari bahan bakar. Kemudian untuk masalah konservasi agregat alam. Di sini kalau istilahnya ada yang bilang agregat natural agregat alam atau virgin agregat. Jadi PA atau NA itu sama sebetulnya. Kemudian di beberapa negara seperti yang di Australia dia menempatkan jika kita menggunakan bahan alam dia akan memberikan ada pajak sebenarnya sama seperti kita ada retribusi untuk bahan tambang. Jadi kalau kita menggunakan bahan daur ulang kita akan mendapat insentif dari government atau pemerintah. Baik, ini bahan dasar dari beton. Jadi sebenarnya bahan dasar beton daur ulang maupun bahan dasar beton normal itu sama. Jadi sebenarnya secara garis besar terdiri dari ini semen, air, kemudian agregat, baik agregat halus maupun agregat kasar. Di sini saya tampilkan beberapa SNI yang bisa digunakan sebagai referensi. Kemudian di sini selain dari bahan semen sendiri ada PC, PPC, PCC dan SC. Jadi banyak semen. Jadi kalau yang umumnya kita gunakan adalah yang Portland semen. Ini ada pozolan, dan ini adalah komposit semen, dan ini adalah slag semen. Seperti slag itu macam lumpur, kadang slag semen juga. Kadang kita bilang ada slag semen. Kadang beberapa produsen semen juga sudah memproduksi slag semen, yang memanfaatkan limbah dari baja. Kemudian untuk airnya sendiri, umumnya kita kalau di waktu praktikum kita bilang kalau pakai air PDAM atau air yang bisa diminum tidak perlukan tes lanjut. Jadi di sini digunakan istilah potable water, bukan drinking water, tapi yang dipakai untuk menyiram tanaman itu kita bisa gunakan tanpa perlu tes lanjutan. Jika tidak, air yang digunakan merupakan kombinasi antara non potable atau yang tidak digunakan untuk menyiram tanaman diperlukan beberapa tes. Sedangkan air daur ulang bisa digunakan, tapi tetap kita perhatikan terutama untuk masalah solid content atau limbah padatnya. Kemudian untuk agregat, pasir dan kerikil. Kemudian di sini ada admixture ada beberapa. Kalau kita mengacu ASTM ada 7 admixture. Tapi biasanya yang saya sering pakai itu adalah untuk mempercepat, kemudian ada yang memperlambat, ataupun untuk mengurangi kadar air yang sulfurasi sisa dan sebagainya. Umumnya digunakan di ready mix. Kemudian untuk PCC sendiri, ini kadang kita menggunakan beberapa bahan tambah seperti fly ash, steel slag, silikabum, dan sebagainya. Di mana kandungan mereka banyak komponen atau unsur kimia yang bersama dengan semen, seperti CaO, silika oksida, dan sebagainya. Ini concrete configuration, jadi ini sebenarnya
onyx beton. Jadi berapa kombinasi material penyusun beton tadi akan punya nama yang berbeda-beda. Jadi ada yang namanya pasta, mortar maupun agregat sendiri. Kemudian ada juga filler. Ini kadang kita juga menggunakan bahan tambah, tapi bukan bahan tambah. Kalau bahan tambah unmixer itu dicampurkan pada saat pencampuran beton. Kemudian filler ini banyak kita berfungsi untuk bahan pengisi saja. Nah, ini adalah siklus saya ambil dari Constructor Organization. Ini umum, jadi di beberapa jurnal juga ada yang mencantumkan gambar ini. Jadi prosesnya dari terutama kalau kita bicara beton daur ulang, berarti prosesnya kita pakai mulai demolition ini. Jadi kalau misal ini adalah yang natural, kemudian ke proses ready mix dan sebagainya, kemudian di crushing, hancurkan, karena kemudian ada yang untuk subbase jalan atau untuk yang final disposal karena memang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk yang high quality agregatnya kita pakai untuk pembuatan bahan beton ready mix lagi. Di sini ada beberapa proses yang harus dilakukan di manufacture-nya ini. Jadi line-nya di sini akan mengolah dari kelas tadi itu akan menjadi beberapa materi. Yang ini saya akan nanti ceritakan di akhir slide ini tentang proses yang ada di sini. Jadi di sini saya tidak bicara tentang proses semennya ya. Jadi proses untuk pembuatan agregatnya saja. Nah, di sini saya ambil dari Tokai University. Di sini di Jepang tuh kadang, mungkin di sini juga ada. Jadi kadang kita mendapatkan beton daur ulang yang tidak bisa digunakan di lapangan karena mungkin sudah terlalu keras atau seperti sebagainya, ada kesalahan prosedur yang tidak, atau mungkin persyaratan SLAM dan sebagainya tidak masuk, maka beton ini harus balik lagi. Misalnya kalau itu return concrete, itu kalau di ready mix itu nanti bisa diproses ulang menjadi bahan penyusun dari beton sendiri. Jadi beton ready mix ini jadi istilahnya return atau reclaim concrete, kemudian di cleaning, kemudian ada prosesnya, ada yang recovery, dia nanti akan mendapatkan recovery water, recovery agregat, dan ada remaining solution. Ini slide ini lumpur, jadi lumpur yang ada itu bisa jadi sebagai bahan semen. Kemudian bisa digunakan lagi. Ini tapi berapa syarat, biasanya mengikuti JIS ya, kalau di Jepang itu Japan Industrial Standard pakai JIS. Nah, kemudian untuk mix desainnya sendiri, seperti yang kita ketahui, kita mengenal ada dua metode, yaitu adalah metode yang dikembangkan oleh Department of Environment atau kita sering nyebut dengan metode DOE, itu yang diadopsi oleh Departemen PU, kemudian dijadikan standar SNI nomor 32834 tahun 2000. Jadi tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. Sedangkan metode yang satunya lagi adalah yang diadopsi oleh SNI 7656 2012, yaitu untuk beton normal, beton berat, dan beton menasah. Yang ini dikembangkan oleh ACI. Cara garis besar dua metode tersebut sama, jadi dasarnya pada hubungan empiris, bagan, grafik, dan tabel. Tapi ada beberapa prosedur terdapat perbedaan. Ini bisa dilihat pada slide berikut. Ada gambar ini. Ini saya ambil dari jurnalnya Al-Khalin, dosen Malikus Saleh Aceh, tesis dari beliau. Di sini bisa dilihat ada beberapa tahapannya sama, stage-nya sama. Kalau dia sekilas flowchart-nya sama, yang ini SNI 2834 2000, ini yang DOE, ini adalah yang ACI. Di sini sama, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 step, ini sama 2, 3, 4, 5, 6 step, tapi di sini masing-masing step ada yang beberapa item, ada yang contoh seperti ini ada 3, ini ada 2. Nanti bisa dilihat sendiri di selebaran. Nah, ini untuk pembuatan benda uji, saya menampilkan seperti gambar ini. Jadi seperti umumnya kita tahu untuk spesimen benda uji, ini kita bicara masih dalam skala lab, atau untuk pun kontrol di lapangan, kita biasanya memerlukan benda uji bisa berupa kubus maupun berupa silinder. Di sini kenapa ada angka 1, 2, 3 akan saya ceritakan di slide berikutnya. Di sini bisa dilihat bahwa di sini ada ini komposisi 1, 2, 3. Apa itu 1, 2, 3 nanti. Kemudian di sini ada DMF dan GMF. Design mix formula dan job mix formula. Jadi di sini maksudnya ini adalah yang di level laboratorium. Jadi kalau kita misal bikin mix design masih dalam tahap laboratorium, namanya desain mix formula, tapi kadang kita sebut juga job mix formula. Sebenarnya job mix formula itu nanti yang akan dikerjakan atau diproduksi di pabrik ready mix-nya. Karena di ready mix itu kondisi agregat dan pasti berbeda dengan kondisi agregat pada saat laboratorium yang kita bisa kondisikan SSD. Kemudian di samping ini spesimen tadi, selain dari mix formula, kita juga ada masalah ini. Karena tadi saya cerita tentang SSD, berarti di sini ada masalah dengan air. Jadi pas atau water cement ratio yang dimasukkan dalam desain mix formula ini bisa jadi nanti waktu job mix formula itu akan di-adjust atau disesuaikan. Selain masalah kadar air, di sini juga ada masalah cara mengukurnya. Jadi by volume atau by
Which. Jadi kalau kita misal 123 ini dalam satuan apa? Kilogram, liter, kubik, atau dan sebagainya. Ini contoh kasus yang salah satu cara sebelum selain dari tadi, ini adalah salah satu metode dari Viviantam dari Australia. Ini kebetulan saya pakai juga waktu kesempatan postdoc di Kumamoto, yaitu mengusulkan menggunakan recycle agregat konkret dengan menggunakan metode TSMA yang ini tadi saya. Two stage mixing approach. Jadi detailnya nanti bisa lihat di jurnalnya beliau. Di sini artinya apa? Di sini dia membagi air menjadi beberapa tahapan. Biasanya kan kita seperti ini yang atas normal mixing approach. Di sini pasir, semen, kerikil dan sebagainya. Kemudian air secara keseluruhan dituangkan pada saat terakhir. Tapi untuk TSMA itu air dibagi menjadi dua. Di sini saya gambarkan ini 25% di tahap pada waktu saat kerikil dan pasir dicampur, kemudian baru semen, kemudian sisa air yang 75% dicampurkan ke molen. Yang kedua adalah 50-50, yang ketiga adalah 75-25. Ini akan berpengaruh terhadap hasil kuatakan airnya dibandingkan dengan yang normal mixing approach. Nah, ini yang cerita yang 1, 2, 3 tadi. 1, 2, 3, ini contoh ilustrasi yang di lapangan sering terjadi. Jadi benar angkanya 1, 2, 3, tapi 1, 2, 3 akan berbeda pada saat masuk ke level tukang. Di sini bisa terlihat, di sini adalah katakanlah engineer-nya, dia menyentuh 1, 2, 3 dalam posisi berat kilogram menurut SNI. Jika kita menggunakan 1, 2, 3 akan dapatkan mutu beton kurang lebih 20 MPa. Tapi begitu sampai di mandor menyuruh tukang bikin beton 1, 2, 3 tanpa ada penjelasan lebih lanjut karena menganggap tukangnya sudah tahu kalau ini dalam satuan kilogram. Tapi karena tidak ada penjelasan, ini ragu ini. Di sini mulai rancu, dia bilang hanya 1, 2, 3. Kemudian di sini tukangnya siap aja, dia siap mengerjakan. Ternyata yang dikerjakan adalah malah 1 sak, 2 keranjang, atau 2 kaleng, 2 keranjang pasir kerikil. Dan di sini akan terjadi, akan didapatkan mutu kurang lebih malah di bawah dari 20 MPa. Jadi di sini kesalahan tidak bisa di sini. Ya kayak sebetulnya informasi di lapangan itu harus jelas mungkin. Baik, ini sekedar contoh aja. Kemudian selanjutnya, untuk testing. Nah, testing ini saya di sini berfokus pada 2 kondisi. Jadi kondisi beton pada saat pencampuran atau beton segar. Di sini berapa tes yang diperlukan adalah kekuatan awal, kemudian konsistensi, kemudian ada berat unit, kemudian ada juga untuk konsistensi ya umumnya kita menggunakan tes itu ada workability dengan SLAM, atau mungkin dengan kandungan udara dengan alat seperti ini, air content air. Ini yang dengan tekanan. Ini ada referensi yang bisa digunakan untuk sebagai standar pengujian. Jadi ASTM sudah diadop oleh SNI. Baik, di sini saya tidak akan cerita tentang prosedur SLAM atau prosedur untuk menghitung kandungan air. Kemudian ini yang selanjutnya adalah untuk yang kondisi beton keras atau hardness konkret. Jadi di sini biasanya kita munculkan kuat tekan, FRMC, kemudian kita bisa atau sigma, dan juga regangan terkait dengan properties dari Poisson ratio. Kemudian diagram tegangan-regangan juga kita bisa munculkan untuk mendapatkan nilai dari modulus elastisitasnya. Jadi alat uji tekannya bisa yang manual, bisa yang digital, terserah, itu yang penting mengacu dari STM C3903 ataupun SNI. Sekarang kita bicara tentang contoh aplikasi tentang beton daur ulang. Di sini saya perkenalkan dulu beberapa istilah yang sering dipakai, yaitu adalah RCA. RCA itu jadi Recycle Concrete Aggregate, ini umumnya. Kemudian ada CCA. Nah, itu bedanya di mana RCA dan CCA tadi yang seperti dikatakan. Kalau RCA umumnya kalau untuk all concrete atau beton tua, jadi yang dari hasil penghancuran konstruksi, yang CDW tadi. Jangan untuk CCA untuk yang returned concrete. Jadi istilahnya dibedakan. Kemudian di sini ada RAC. RAC itu Recycle Aggregate Concrete. Ini maksudnya adalah beton yang dibuat dari menggunakan agregat daur ulang, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Jadi biasanya kalau kita melakukan penelitian, kita mencari kadar optimum penggunaan recycle agregat ya dengan trial and error. Jadi coba-coba kalau misal di replace 50%, 75%, 25%, atau bahkan 100%, seperti apa hasilnya. Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini ada diagram skematik dari recycle agregat. Jadi umumnya kita nulis recycle agregat berarti ini penggunaannya bisa untuk konkret maupun untuk maksudnya untuk gedung ataupun untuk pavement perkasan. Di sini bisa terlihat di sini ada semacam 2 lapisan atau zona, kita biasanya istilahnya ITZ, ya, ITZ interfacial transition zone. Jadi ada zona antar muka 2. Yang pertama adalah agregat daur ulangnya dengan paste yang lama. Jadi ini kemudian yang di sini ada semen paste yang baru. Jadi di sini ada 2 layer
pasta semen. Jadi antara yang lama dengan yang baru. Jadi ada terbentuk dua ITZ, di mana itu akan menjadi bagian terlemah dari suatu beton yang akan menyebabkan retak dan sebagainya. Jadi ini zona untuk retaknya. Kemudian untuk produksinya, produksi untuk RAC itu ada dua. Yang saya ini silakan aja konvensional atau non konvensional, atau yang bilang modern tradisional itu sama saja. Di sini konvensional umumnya kita menggunakan, kalau untuk skala lab biasanya anak-anak menggunakan manual dengan palu, hammer, dipukul-pukul, dihancurkan, kemudian disaring dan sebagainya, kemudian diuji Los Angeles dan sebagainya untuk mengetahui keausan dan sebagainya, itu standar. Kemudian untuk yang di pabrikan mungkin tradisional ya, untuk crusher, jadi misalnya kita biasanya istilah crusher untuk crusher stone, pabrikan kecil-kecil untuk menghancur secara skala kecil. Kemudian di sini untuk yang non konvensional, ini sebetulnya non konvensional kalau saya bilang masih banyak yang skalanya masih skala lab. Jadi di sini ada 3 cara, sebetulnya 2 ya. Carbonation bisa masuk ke chemical, tapi di sini ada yang membagi 3, saya ikut aja. Jadi ada physical, cara fisik. Jadi misalnya meremove atau memindahkan dari semen tadi, pasta semen yang nempel dengan energi mekanik ataupun panas. Kemudian yang chemical berarti dengan bantuan zat kimia seperti pengasaman dan sebagainya. Carbonation juga sama, intinya menggunakan unsur karbon. Di sini saya hanya akan membicarakan tentang yang fisik, yang secara fisikal saja. Yang chemical dan carbonation tidak saya bahas di webinar kali ini. Yang pertama yaitu adalah vertical eccentric grinding method. Di sini agregat dimasukkan secara vertikal, kemudian digrinding atau digiling dengan rotasi cepat. Di sini high speed rotation, kemudian dengan sebagainya, kemudian disaring. Ini nanti akan menghasilkan agregat dengan berbagai ukuran. Nanti makanya perlu kenapa ada proses sieving. Jadi di sini agregat sudah bersih, tidak ada kandungan dari bahan metal. Jadi untuk magneting prosesnya sudah sebelumnya. Ini gambar dari vertical eccentric grinding proses. Di sini seperti ini. Ini kalau misal pengen tahu nanti lebih detailnya bisa mencoba browsing artikelnya ada. Jadi di sini outlet nanti keluar inlet, kemudian keluar outletnya di sini dengan berbagai ukuran. Kemudian yang kedua itu ada yang horizontal, hampir mirip dengan yang tadi yang vertikal, teman di sini posisinya adalah horizontal. Ini horizontal. Ini kebetulan untuk referensinya berbahasa Mandarin, Cina ini sumbernya dari Cina. Tapi sekarang ada Google Translate, jadi lumayan terbantu. Jadi di sini ini diagram internal struktur dari horizontal grinding, erosion grinding proses. Jadi berputar dan posisinya di horizontal, kalau tadi yang vertikal. Dan ini abrasif. Kalau abrasif ini lebih mirip dengan mesin Los Angeles test. Jadi ini sama seperti gambarnya. Ini kalian bisa di sini bisa terlihat seperti ini. Jadi digiling. Ada steel ball-nya, kemudian ada partisinya, kemudian ada inlet di sini, kemudian nanti outlet di sini. Jadi grinding proses. Ini mirip dengan Los Angeles. Kemudian ini ada yang proses pemanasan disampaikan, jadi pemanasan dan heating and rubbing, jadi ada dipanaskan, ada juga digosok. Tapi di sini seperti yang ketahui bahwa beton itu pada suhu 300, kurang lebih 300-400, kekuatannya akan bertambah. Jadi pembakaran hanya dibatasi sampai 300-400, karena kalau sudah di atas 400 derajat Celcius itu akan menyebabkan penurunan kekuatan. Ini sebenarnya untuk agar pastanya brittle, kemudian bisa mudah lepas. Jadi untuk membersihkan pasta agar lebih cepat, maka dipanaskan dulu, kemudian baru digosok. Ini prosesnya. Jadi ini di sini ada 2 proses. Ada proses heatingnya, kemudian ada proses rubbingnya. Kemudian ini yang metode kelima, ini terkait dengan bentuknya. Jadi seperti yang ketahui kalau agregat itu bentuk dari atau shape dari partikel atau agregat itu pasti mempengaruhi dari kekuatan. Jadi di sini shape-nya agar tidak terlalu lonjong, karena kalau agregat bentuknya lonjong-lonjong atau elips itu istilahnya kekuatannya lebih rendah daripada yang bentuknya tajam, berujung dan sebagainya. Karena ini masalah pengaruh bentuk. Di sini bentuknya dirubah, dihaluskan jadi untuk menghancurkan. Jadi di ujung-ujungnya nanti bentuknya akan seperti batu pecah. Di sini akan ada 2 hasil selain agregatnya sendiri. Jadi selain modified agregat, dia di sini juga ada produk lahirnya adalah berupa bubuk halus, powder. Jadi ini bisa digunakan sebagai bahan filler ataupun mungkin sebagai agregat halusnya sendiri. Nah, ini yang di Cina sendiri masih dalam level lab ya, jadi microwave, jadi dia menggunakan teknologi gelombang Brico untuk sama, intinya dia meremove dari pasta semen yang tertinggal. Di sini juga menggunakan temperatur tinggi, kemudian
intinya dia akan melepas ITZ, jadi interfacial zone-nya ini dilepas, jadi ini agregat nanti akan relatif lebih bersih. Ini gambarnya, saya hanya mendapatkan gambar seperti ini, jadi microwave-nya seperti kalau kita bilang ya seperti alat biasanya kalau di lab untuk mengeringkan itu, kayak oven itu. Microwave, masukkan sini, nanti produksinya di dalam sini nanti akan tetap menggunakan proses sieving, analisis, atau proses saringannya dipakai. Dan ini yang terakhir adalah yang digunakan di Kumamoto, yaitu menggunakan push power. Jadi dia menggunakan dua prinsip penghancuran, destruction dia, untuk menggunakan elektrik, jadi ini menggunakan listrik jadinya. Dan juga soft wave. Jadi ini prosesnya memerlukan energi tinggi, jadi kalau istilahnya dari listrik, karena ini seperti yang bisa dilihat di gambar berikut, ini adalah generatornya sebesar ini. Kemudian scrub, jadi ini sampelnya, ini seperti gambar ini, sampel ini, yang original ini ditaruh dalam air, jadi dia menggunakan alat bantu air, jadi listrik ini shock kejut, kemudian dari gelombang airnya akan menyebabkan energi yang akan menghancurkan dari sampel beton ini. Di sini bisa dilihat ada beberapa perubahan dari berapa kali treatmentnya ini. Jadi di sini di treatment ditembak, katakanlah seperti itu ya, ditembak. Kalau misal kayak penghancuran batu ginjal itulah, kasarnya seperti itu, batu ginjal ditembak, kita ditembak berapa kali, 1, 2, 3 kali, kan nggak mungkin 1 kali langsung hancur kecil-kecil. Di sini juga sama. Di sini 30, 60, kemudian 100. Di sini bisa terlihat mereka makin lama makin kecil dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Dan ini adalah gambar dari contoh agregat yang kita treatment, istilahnya seperti itu ya. Di sini bisa terlihat kalau kita natural agregat ya relatif lebih bersih, tapi kalau untuk yang recycle agregat di sini masih ada mortar lamanya. Ya terbungkus, jadi istilahnya coating. Jadi sebenarnya kalau kita bicara salah satu metode juga bisa juga metode coating. Kemudian di sini untuk kesimpulannya, di sini kita menggunakan fisik, jadi teknologi fisika, jadi mechanical ataupun gaya mekanik maupun gaya panas untuk menghilangkan remote atau memindahkan dari semen pasta yang lama untuk mendapatkan agregat yang relatif istilahnya dalam tingkat kemudiannya lebih mendekati dengan agregat alam atau agregat yang masih virgin. Kemudian di sini selain tadi masih level lab ya, jadi saya minta maaf ini kalau misal ditanya nanti contoh aplikasi di Indonesia saya nggak bisa menjawab, tapi kalau untuk di luar insya Allah saya bisa jawab untuk khususnya untuk yang di Jepang. Kemudian di sini ada kekurangannya. Jadi selain keuntungan dari masalah konservasi seperti yang saya sampaikan sebagai latar belakang, di sini ada kekurangan atau kekurangan. Saya bilang kalau ketidakuntungan ya, karena kalau misal seperti yang saya cerita di Jepang itu karena mereka natural resources-nya, sumber daya alamnya terbatas. Jadi mereka mau tidak mau harus menggunakan teknologi ini. Di sini konsumsi jadi menggunakan energi dan resources yang banyak, lebih banyak daripada kita menggunakan bahan tambang alam. Kalau bahan tambang alam tinggal pakai alat berat selesai. Kemudian di sini menggunakan peralatan bantu yang complicated seperti yang tadi sampaikan itu banyak bicara tentang listrik dan sebagainya. Kemudian high cost otomatis karena more energy, kemudian juga complicated equipment biasanya cenderung ke high cost. Jadi meskipun ini tidak bisa diaplikasikan untuk kasus secara umum ya, jadi kadang spesialisasi seperti yang tadi saya cerita di Fukushima itu spesial. Jadi kemudian tapi tetap jadi teknologi ini tetap kita perlukan sebagai paling tidak untuk memperkaya dari sisi keilmuan di bidang teknologi beton. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk webinar hari ini. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Mungkin untuk sisa waktunya bisa kita pakai untuk diskusi. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Budi. Monggo Pak Budi. Ini rekor juga nih Pak. Biasanya presentasinya cukup cepat nih Pak. Sekarang mungkin waktu diskusinya mungkin bisa lebih panjang juga ini Pak. Iya, moga. Ya. Dari ini mungkin saya mungkin untuk pertanyaan nanti bisa ini Pak, ini ada beberapa pertanyaan di di bagian TNA, di bagian diterbitkan, nanti Pak Afa juga bisa baca juga nanti. Teman-teman nanti juga bisa bertanya terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Mungkin nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan, nanti silakan langsung tulis pertanyaannya di bagian TNA-nya. Kalau belum muncul berarti mungkin belum saya approve.
Ini pertanyaan pertama dari Pak Ruby Mastra. Izin bertanya Pak, apakah sisa bangunan jembatan lama dengan bahan beton bisa digunakan untuk bahan daur ulang beton untuk pembangunan struktur jembatan yang baru? Dikarenakan banyak pembuangan sisa bangunan jembatan lama dibuat di daerah aliran sungai. Semoga bisa dimanfaatkan untuk struktur jembatan yang baru. Monggo Pak Abbas. Sorry Mas Budi, saya lihat pertanyaannya di mana? Nggak ada ya? Di TNA Pak. TNA aktifan ya? Yang di ini Pak, di apa namanya? Diterbitkan Pak. Di panel control house itu di enggak ada ya. Saya aktifkan TE sudah. Kemudian pertanyaan tadi yang saya bacakan Mas Budi nggak muncul ya? Bentar. Oh sebentar Pak. Di yang baru Pak. Kok hilang ya yang namanya? Yang di baru Pak, ada Pak? Di baru. Publikasikan semua TNA. Aktifkan TNA. Yang di itu Pak. TNA di baru ini. Sepertinya ini juga. Ya, siapa tahu saya lupa tadi yang disampaikan Pak Budi. Baiknya saya jawab aja deh. Saya coba dari Pak apa tadi? Jadi intinya kalau untuk beton di bangunan jembatan kan biasanya dia kalau ada pembangunan jembatan baru dia kan bongkaran bangunan lama kan hanya dibuang di sungai Pak. Nah sebenarnya apakah bisa dimanfaatkan apa namanya ini beton yang lama, beton dari jembatan yang lama itu Pak. Baik terima kasih. Jadi sebetulnya gini, kalau untuk jembatan, karena saya juga ada di jembatan juga bercimpung. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada bongkaran jembatan lama, itu kita bisa jadi kita membuat dalam tanda kutip mini cluster ya, jadi mini batching plan di lokasi pembangunan jembatan. Tapi kalau memang jembatannya kecil, mungkin kalau jembatan besar umum di jembatannya PU itu umum seperti itu bangun batching plan dekat-dekat lokasi jembatan baru. Tapi kalau jembatannya kecil, bongkaran-bongkaran tersebut mungkin bisa dimanfaatkan untuk bangunan non strukturalnya yang diperlukan sebagai bangunan pelengkap jembatan. Kalau saran saya tadi, kalau misal untuk bangunan struktur jembatan utamanya jangan. Tapi kalau misal untuk katakanlah nanti untuk sandarannya, untuk dan sebagainya yang non, jadi pelengkap aja. Jadi itu mungkin nggak ada masalah. Jadi mungkin seperti kalau itu kadang kita perlu tangga inspeksi, mungkin untuk mencocokan inspeksi kita menggunakan beton daur ulang, mungkin nggak masalah. Jadi istilahnya untuk non struktur lah. Jadi untuk non struktur bisa dimanfaatkan, tapi tergantung lagi kebijakan dari yang punya proyek. Kalau misal bongkaran itu sudah tapi kalau memang jembatan saya jarang lihat ada bongkaran yang mau borong ya. Tapi kalau gedung biasanya ada yang borong bongkaran itu banyak. Ya kalau jembatan jarang karena seperti yang ketahui banyak yang diambilkan biasanya besinya. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Sebenarnya kalau bisa dijawab bisa atau enggak bisa, tapi tergantung dari pedulian dari yang punya proyek. Iya. Terus kalau tadi Pak, tadi yang beton daur ulang itu kan biasanya kalau kita kan untuk proyek kan biasanya memang kalau di Indonesia kan kebanyakan beton bertulang ya Pak. Nah ketika proses untuk daur ulang itu yang apa namanya tulangannya gimana Pak? Untuk kalau yang kita bicara kalau untuk gedung ya, kalau gedung, kalau setahu saya sih kalau di daerah saya di Jawa Timur tuh banyak yang bisa ada spesialis untuk yang bongkaran gedung. Jadi dia akan ngambil, tapi biasanya akan lama prosesnya. Dia akan bongkar, dia akan milih-milih yang dibongkar dulu. Nanti kemudian besinya terutama untuk kolom balok yang bisa diambil, biasanya diambil. Jadi biasanya nanti dia dijual untuk sebagai rangka kolom balok untuk rumah-rumah tinggal. Itu bisa, tapi kalau misalnya nanti untuk yang kecil-kecil, kalau yang besar-besaran bisa diambil. Kalau yang kecil-kecil yang saya sampaikan tadi pakai teknologi magneting, jadi nanti diproses, di cluster itu ada tahapan yang ada mungkin ada semacam ruangan khusus yang dia menggunakan magnet, jadi dia akan menarik yang kayak mungkin sekarang kan ada beton fiber, beton berserat, yaitu serat-serat yang logam itu akan tertarik oleh magnet. Prosesnya seperti itu. Iya, terkait dengan yang tadi Pak beton daur ulang tadi berarti intinya berarti tulangannya harus dipisahkan dulu ya Pak? Iya dipisahkan, tapi kalau misal kecil-kecil lembut ya kayak fiber ya nggak apa-apa sih, kalau yang besar kan enggak. Karena gini, karena kalau beton daur ulang, terutama masalah korosi. Kalau kita udah bongkar dan tulangan itu udah korosi, nanti takutnya kita campur di beton baru akan menyebabkan, biasanya kalau korosi kan ada karbonesen nanti akan mengembang volumenya beton dan akan menjadi
awal dari retak, dari dalam. Jadi retaknya dari dalam beton, bukan dari luar. Yeah. Iya. Kalau yang percobaannya di di Jepang kayak gitu, memang betonnya ini ya Pak ya, memang kayak blok beton gitu aja. Ada blok beton, ada juga yang dari bongkaran. Kalau kayak yang di Fukushima kan mau tidak mau bongkaran dari gedung-gedung bangunan yang terdampak dari tsunami juga kemarin kan yang 2014 kalau tidak salah. Oh, berarti otomatis kayak gitu pembersihannya ini juga Pak, otomatis di recycling juga atau bisa jadi di recycling. Harus tetap dipisahkan dulu baru di recycling gitu. Oh ya, otomatis dipisah dulu. Jadi betonnya dipisah dulu dari baja tulangan, kemudian baja tulangannya kalau misal mau didaur ulang kan tahu sendirilah bisa dibawa ke pabrik baja, istilahnya dibikin jadi baja baru. Tapi otomatis bahan daur ulang tidak akan bisa menyamai bahan yang baru dari sisi strength ya saya bilang. Jadi kalau misal kita berharap sisi bisa menyamai atau mungkin melebihi kayaknya impossible ya. Kalau tanpa ada treatment khusus. Oke. Terus ini dari Lalu Sultanul Azmi. Ya. Apakah semua jenis beton bisa didaur ulang? Dan hasil daur ulangnya apakah berpengaruh terhadap daya tekannya? Ya, karena dulu saya pernah dengar sih, kalau beton itu, teknologi beton itu sebenarnya paling enak. Itu teknologi sampah. Saya dibilang sampah gimana? Semua bisa dicampur dalam beton. Dulu sempat juga seperti itu. Jadi dulu waktu usul kenapa ada kolom berlubang atau balok berlubang, paling tidak lubangnya nanti bisa dipakai untuk tempat sampah nyimpen, ya itu kan guyon aja. Tapi sebetulnya kalau misal kita bicara dari sisi environment, ya mungkin ada manfaatnya juga, tapi kan kita harus mikirkan dampak dari beton daur ulang itu kepada pengguna. Kalau misal digunakan untuk perumahan atau pokoknya kita misalnya untuk yang berhubungan kontak dengan manusia kan harus kita tinjau lingkungannya. Tadi tanyakan apakah bisa, tadi di awal saya juga jawab semuanya bisa. Awan berpengaruh, otomatis berpengaruh dari sisi kekuatan. Jadi sebenarnya kalau beton daur ulang tadi hasil akhirnya kayak sebenarnya lebih kayak ke agregat lagi gitu ya Pak ya? Iya, tadi saya sampaikan di awal saya lebih fokus ke recycle agregatnya. Untuk produk akhirnya mau jadi elemen struktur ataupun untuk elemen material yang lain seperti batako, paving dan sebagainya itu tidak saya bicarakan di sini. Terus mungkin ini dari Eduardo Edulan. Dalam penggunaan metode daur ulang beton, apakah tipe semen yang sudah digunakan pada beton lama mempengaruhi jika ingin membuat sebuah campuran baru dengan tipe semen yang berbeda? Nah, tadi kan di dalam proses itu tadi saya menggunakan istilah pasta atau pasta lama ya, jadi old weathering, dan pasta lama yang melekat di agregat, kalau bisa bersih, otomatis agregat akan seperti agregat baru, agregat alam. Tapi kalau saya tanyakan akan berpengaruh atau enggak, tergantung dari tingkat kebersihannya, dari purity, jadi tingkat kemurnian dari agregat. Kalau masih dari secara visual pastanya masih terlihat banyak, otomatis dia akan mempengaruhi. Karena dulu sebenarnya ini bukan ide baru. Dulu saya waktu kuliah di S1 itu tahun 98 ada teman juga yang skripsinya peneliti tentang daur ulang. Tapi waktu itu daur ulangnya dia memanfaatkan dari silinder beton sisa-sisa dari praktikum. Dihancurkan. Nah, di situ sisa-sisa praktikum silinder sendiri kan mutu dan mutu betonnya berbeda. Semennya juga pasti berbeda. Tapi dia tidak meninjau itu dicampur, pokoknya masuk dari Los Angeles, jadi kawasannya sekian persen masuk, kemudian dipakai dengan semen yang tipenya berbeda juga. Tapi tipenya bukan tipe, maksudnya bukan tipe 1 ataupun Portland semen. Kalau itu pasti tipe 1, ordinary Portland semen, tapi yang mungkin berbeda lah mereknya. Tapi kita tahu sekarang merek semen meskipun sama-sama PC, kalau kita mau teliti akan berbeda juga dari sisi kekuatannya. Jadi otomatis berpengaruh. Tapi sebetulnya kalau kita bicara beton, tidak sekedar berbicara dari sisi material, dari sisi pelakunya juga. Jadi yang pelakunya misal kayak orang masak, menu sama, material sama, tapi begitu yang masak tangannya berbeda, akan menghasilkan rasanya juga yang berbeda. Jadi beton juga akan menghasilkan kekuatan yang berbeda juga. Itu Mas Budi. Oke Pak. Terus ini dari Bambang Suharwanto Pak. Apakah beton daur ulang ini pernah diuji cobakan di pekerjaan struktur di Indonesia? Dan daya tekannya berapa persen terhadap beton baru? Nah, tadi saya sampaikan waktu presentasi kalau tanya di aplikasi di Indonesia, sepengetahuan saya, jadi pengetahuan saya aja ya, kalau misalnya ada yang menggunakan, kalau untuk sepengetahuan saya belum ada gitu. Kalau untuk produksi untuk jadikan gedung, tapi kalau dipakai untuk masih dalam skala lab sebagai elemen struktur, kemudian untuk cara teknologi bahan, kekuatan tekan dan sebagainya sudah, tapi masih dalam skala lab. Dan kalau misalnya seperti yang tadi disampaikan, untuk kekuatannya
pasti tidak bisa menyamai. Paling tidak tidak berbeda jauh lah, plus minus. Jadi kalau misalnya dipakai untuk paving itu masih bisa, mungkin kekuatannya dia katakanlah ini dari kelas 1 kemudian pavingnya nanti turun jadi kelas 2 dan sebagainya. Jadi mutu betonnya dia pasti akan turun. Oke. Terus ini dari Pak Budia Jatmika, Pak. Yeah. Berapa mutu beton yang bisa dicapai dengan beton daur ulang, Pak? Ya, kalau itu kita bicaranya normal konkret, jadi beton normal tanpa treatment apapun, ya mungkin kita bisa bicara K200 atau sampai sekitar kan beton struktur K350 sampai gitu. Tapi kalau digunakan untuk beton mutu tinggi 40 MPa ke atas, itu perlu treatment khusus. Paling nggak menggunakan admixture, kemudian menggunakan superplasi scissor contohnya, kemudian karena pasti membutuhkan air yang sedikit, kemudian dari silika foam. Tadi saya lupa sampaikan, banyak kalau agregat daur ulang itu porositasnya tinggi. Jadi makanya kenapa tadi ada two-state mixing approach itu untuk mengurangi air yang terserap oleh agregat. Jadi absorpsinya tinggi, jadi dia butuh bahan tambah, kemudian juga mungkin untuk ngisi pori-porinya juga bisa menggunakan contoh silika foam atau bahan lain sebagai filler. Jadi kalau untuk normal mungkin di bawah 30 MPa masih bisa kita gunakan desain. Tapi kalau untuk di atas 30 kayaknya berat ya. 350 biasanya untuk di jembatan itu udah berat. Karena larinya ke ready mix. Terus ini lanjut dari Rosina Toja. Apakah kekuatan ini hampir sama sih tadi mungkin. Apakah kekuatan dari beton biasa dengan beton daur ulang sama kuatnya, dan juga beton daur ulang dapat dipakai di bangunan apa saja? Ya, ya mungkin mengulang jawaban saya tadi ya. Yeah. Jadi ini terbatas ya. Jadi saya untuk penggunaan beton daur ulang, kalau kita bicaranya digunakan untuk normal konkret, mungkin untuk bangunan menengah ke bawah aja. Jadi jangan untuk high rise ataupun yang kalau itu udah levelnya ready mix yang menggunakan natural. Tapi kalau misalnya ditanya, boleh nggak kalau misalnya rumah saya sendiri atau gedung sendiri? Boleh, saya bilang. Yang penting kita udah membuat mix formula, baik desain maupun job mix formulanya, dan kita bisa menjamin bahwa mutu beton yang dihasilkan akan sama. Kalau misalnya dibilang sama dengan itu, tidak bisa sama persis lah namanya. Makanya kenapa kita nanti juga perlu uji statistik untuk mengetahui tingkat perbedaannya ataupun mungkin pengaruh signifikansi dengan penggunaan beton daur ulang. Makanya tadi juga ada komposisi. Jadi penggunaan beton daur ulang itu dari sisi ekonomisnya, kalau sekarang saya bilang akan lebih mahal. Karena apa? Karena untuk membuat beton daur ulangnya sendiri, agregat daur ulangnya sendiri butuh biaya yang lebih daripada beli. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau di Indonesia kayak sepertinya masih belum laku. Soalnya ini juga saya pernah dapat misalnya cerita ya, ngobrol-ngobrol dengan yang namanya Bu Dr. Tam itu yang dari Australia. Di Australia sendiri juga belum berkembang. Karena apa ya? Karena biayanya masih lebih mahal. Mungkin menunggu kalau material alam atau material tambang udah habis. Sudah emang nggak ada ya Pak ya? Ya, atau mungkin menggunakan yang kasus khusus untuk lokasi tertentu seperti Fukushima. Jadi untuk mengurangi akses dia menggunakan material yang sudah ada di area situ aja. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan dari Samsul Muarif, ini hampir sama juga. Apakah semua jenis mutu beton dapat didaur ulang dan disetting kembali untuk betonnya? Itu tadi sudah dijawab ya Pak ya? Ya, betul. Terus dari Auzan, bedanya old concrete sama konkret biasa apa Pak? Old concrete, tadi saya menggunakan istilah old concrete maksudnya beton maksudnya bangunan lama, jadi terkait dengan bongkaran, jadi old concrete. Jadi bukan, karena ini kebetulan dulu waktu saya yang di Saga waktu ngambil S3 itu sebenarnya skripsi saya profesor saya nanyakan, kamu tuh S2-nya struktur, kenapa S3-nya ngambilnya ke bahan? Waktu itu saya larinya maunya ke green concrete. Saya cerita green concrete, beliaunya bilang kalau green concrete dia sudah neliti. Jadi sekarang tinggal aplikasi assessment, karena pas saya berangkat ke sana tahun 2006 itu di sana banyak bangunan yang sudah berumur hampir 50. Jadi 40-50 tahun sudah banyak di Jepang itu bangunannya. Jadi kebetulan risetnya tentang assessment, jadi menggunakan beton, jadi terutama untuk beton bangunan, untuk gedung maupun jembatan dan bangunan lama sebetulnya itu. Makanya apa namanya gangguan teknisnya. Kita lanjut aja J, pertanyaan berikutnya aja Pak. Ya monggo Pak Gede. Apakah penggunaan beton daur ulang lebih efektif dan hemat dalam penggunaannya daripada pembuatan beton baru tanpa daur ulang, Pak? Dari Ahmad Ulil Albab. Yeah.
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, kalau misal kita bicara dari sisi ekonomis, untuk sementara saya bilang belum. Jadi lebih mahal beton daur ulang. Ini dari Andi Apriansah. PLTU menghasilkan sisa dari pembakaran batu bara berupa material fly ash, bottom ash, selain fly ash yang sudah dimanfaatkan untuk bahan semen, dikirim ke pabrik semen, dan dimanfaatkan untuk bahan tambah untuk pembuatan batako, paving block, dan kantin. Apakah bottom ash bisa dipakai bahan untuk campuran bahan konstruksi? Karena selama ini belum dimanfaatkan, Pak. Baik, saya coba jawab ya. Kalau misal ditanya bottom ash apakah tidak dimanfaatkan? Sebetulnya bottom ash saya sendiri juga pernah untuk skripsi, tapi untuk Mas dari skala lab untuk buatan genteng ataupun batako, paving dan sebagainya. Kenapa tidak dimanfaatkan oleh pabrik semen? Karena tadi kalau fly ash itu masih ada bahan pozolan yang bersifat semen reduce ya. Jadi istilahnya dia masih bisa dimanfaatkan sebagai hidrolis. Jadi kenapa terus muncul ada PPC, Portland Pozolan Semen. Makanya sebenarnya Portland Pozolan Semen sendiri sudah menggunakan fly ash biasanya sekitar sampai 20% untuk menggantikan dari semen. Kalau bottom ash sendiri memang tidak bisa dipakai karena dia tidak bisa bereaksi dengan air hidrolis seperti semen. Jadi kenapa manfaatnya di material bangunan dipakai untuk seperti tadi saya sampaikan untuk genteng ataupun paving itu hanya untuk pengganti agregat halus biasanya seperti itu. Atau sebagai bahan pengisi kalau memang dia ukurannya lebih kecil daripada agregat halus. Jadi kalau misalnya ditanya manfaatkan, kita masih mencoba untuk manfaatkan dalam skala lab masih. Karena apa? Karena dulu limbah, karena makanya tadi saya bilang di sini saya tidak bicara limbah. Kalau bicara limbah nanti topiknya akan berbeda dengan beton daur ulang. Kalau limbah nanti tersendiri, ada waste. Jadi kalau waste itu semua waste tadi saya bilang sampah itu semua bisa digunakan untuk bahan campuran beton. Tapi sampah bukan sampah-sampah dalam arti sampah rumah tangga, bukan sampah, maksudnya sampah konstruksi. Baik, kita aja Pak Budi. Iya Pak. Terus dari Nyoman Sutawitnyana Pak, adakah cara menyeragamkan bongkaran beton daur ulang agar dapat digunakan kembali sebagai beton mutu tinggi, di mana sumber limbah beton, kandungan pembentukannya, umur beton saat dibongkar, dan fungsi beton saat dibentuk berbeda-beda, gitu. Ya, seperti tadi saya bilang ada contoh kasus gedung ABCD ya. Berarti kalau misal mau menyeragamkan, yaitu berarti kan ada satu proses khusus, jadi ada semacam sortir. Jadi ada proses sortir. Jadi kita bisa tahu, oh ini bangunan ini dibangun dengan mutu beton sekian. Kemudian kita menganggap bongkaran itu mutunya agregatnya sekian. Tapi sebenarnya gini, kalau saya bilang kadang kita terpaksa menggunakan material-material yang tidak masuk dalam standar. Jadi misalkan kadar kausannya harus kurang dari sekian persen, kemudian absorpsinya sekian persen, tapi mau tidak mau kita harus gunakan di lapangan. Jadi kadang ada penelitian yang menggunakan istilah non-standar, jadi non-standar material. Jadi kita bisa saja. Jadi kita mencoba bagaimana proses, ibaratnya bagaimana mengolah dari material yang non-standar itu bisa menjadi suatu produk yang standar. Bisa, tapi tadi kalau misalnya ditanya dari sisi rupiah, saya pasti menjamin masih lebih mahal. Oke. Terus apakah dari Pak Siswantoro tadi ini bersama juga, apakah daur ulang material bisa membuat beton mutu tinggi? Bisa, kalau dengan treatment tertentu, dengan penggunaan silika foam, kemudian menggunakan water cement yang kecil, jadi istilahnya pasti menggunakan superposition ya, jadi bisa. Tapi setinggi apa? Yaitu tadi. Biasanya kalau kita bicara beton mutu tinggi itu mau setinggi apa sih kita gunakan? Kalau misalnya untuk bangunan rumah sederhana kan nggak perlu tinggi-tinggi mutu betonnya. Tapi memang terkait dengan sekarang banyak larinya ke berat sendiri sih. Artinya kalau kita misal kemarin saya sempat ikut itu ada konferensi TS itu keynote-nya dari Taiwan. Di Taiwan sekarang memang trennya ke mutu tinggi. Karena dengan mutu tinggi dia akan mendapatkan dimensi bangunan yang lebih langsing. Tapi kalau bangunan langsing otomatis nanti larinya ke gempa. Karena kalau kita bicara sekarang kan SNI yang beton itu 2847 juga terbaru 2019. Gempanya juga 2019 dan itu memang diminta semua desain yang akan dilaksanakan dibangun tahun depan 2021 diminta harus mengacu semuanya pada SNI yang terbaru. Jadi kalau ada konsultan sekarang ngerjakan mau tidak mau dia harus mengacu dari 2019. Nah ini mungkin pertanyaan lagi dari Hana Abdul Halim Pak. Bagaimana dengan gradasi agregat daur ulang? Apakah cenderung seragam? Nah ini.
Nah, kan tadi tentunya dari proses fisik tadi, kita ada soalnya tahapan lagi yang sieving, jadi disaring sievingnya. Nah, sieving itu kita menyesuaikan. Jadi kalau misal dulu waktu saya di sana, tentunya di lab, kita bisa mengkondisikan kita punya bakat, ini diameter 40, diameter 30, diameter 20, jadi kita menyesuaikan. Jadi kita membuat stok sesuai dengan masing-masing diameter maksimumnya. Kemudian kita gradasinya kita bisa bikin. Tentunya kalau misal kita bisa bikin gradasi kan ini maunya masuk zona 1. Kalau zona 1 kan kita bisa lihat ke batas atas, batas bawahnya. Kita terus ambil, oh yang 40 sekian persen, ini sekian persen, kita bisa modifikasi. Tapi itu kan di skala lab. Tapi kalau udah di lapangan kan kita tidak bisa seperti itu. Jadi kalau misal ditanya apakah gradasi seragam, otomatis saya bisa jawab tidak. Karena kalau gradasi seragam pasti mutu betulnya akan turun. Kan kita punya gradasinya kan nggak seragam. Misal atau gradasi selat, enggak, kita bisa mengkondisikan untuk level lab saya bilang. Tapi kalau untuk udah level di lapangan untuk aplikasi yang mau tidak mau kita bisa mengacunya ke ready mix, standarnya pakai standar ready mix. Oke. Dari Erwin Syah ini Pak, berat jenis beton ini apa ada perbedaan dengan beton biasa Pak? Baik, kalau misal seperti yang kita tahu bersama, berat jenis beton itu kan ada beton ringan, beton normal, sama beton berat. Kalau beton normal kan 2.400-an. Sebenarnya tinggal kita mainkan aja di sini. Maksudnya apa? Kita tahu berat jenis dari agregatnya sendiri. Kalau agregatnya daur ulang itu nanti maksudnya berat jenis agregat normal, kita bisa memodif menjadi beton normal. Itu aja. Jadi kalau ditanya ini beton normal atau beton ringan atau beton berat, ya kita harus tahu dulu BJ dari masing-masing agregatnya. Tapi umumnya kalau kita bicara bangunan secara itu yang ada ya biasanya beton normal. Karena kalau kita bicara beton berat biasanya untuk radiasi ya, biasanya untuk reaktor itu biasanya pakai beton berat. Kalau beton ringan ya lain lagi. Tapi umumnya untuk beton normal, kalau saya jawab sekarang. Oke. Ini dari Pak Muhammad Zainal Mutakin, Pak. Kalau untuk beton recycle, kira-kira berapa penurunan kualitas betonnya untuk tiap jenis beton recycle tadi? Oke. Karena gini, kalau kita berharap, tadi saya bilang, umumnya kita berharap turunnya itu plus minus 10%. Sorry, bukan plus minus ya, minus 10%. Kalau plus berarti mungkin lebih naik. Enggak, tapi sebenarnya tadi saya bilang, karena kita kalau bikin silinder beton aja, itu akan berbeda. Karena pengalaman praktikum di lab itu, lihat anak-anak buat benda uji beton itu aja. Itu akan berbeda, kondisi pagi sama kondisi siang itu akan berbeda. Padahal yang dicampur adukannya sama. Jadi untuk pembuatan benda uji juga akan berpengaruh terhadap evaluasi dari kuat tekannya sendiri. Jadi tidak hanya sekedar ini agregatnya bagus, tapi kok mutu betonnya rendah setelah diuji tekan. Ternyata ada kesalahan prosedur dalam pembuatan benda uji silindernya. Jadi saling berkaitan. Jadi kalau misal seperti tadi saya ilustrasikan memasak, itu rasanya akan berbeda-beda. Bisa naik, bisa turun. Tapi jangan senang dulu naiknya karena apa? Karena dulu sempat pernah saya waktu itu anak-anak saya tanya, ini kamu benda ujinya SCC, lah kok bisa self compacted konkret ya, jadi tanpa pemadatan. Kok bisa lebih padat daripada beton normal? Ceritanya gimana? Itu Pak, saya ketok-ketok dari luar, jadi dari cetakannya diketok dari luar. Nah, itu kan eksternal, jadi pemadatan eksternal itu kamu padatkan namanya, nggak boleh harusnya. Jadi kalau misal ditanya bisa lebih tinggi, tidak. Tapi kalau paling tidak mendekati, bolehlah. Kalau kita bicara statistik kan turun standar deviasi lah, kita bicara standar deviasi, nanti kita bisa lihat juga berapa sih standar deviasi yang bisa diterima. Saja. Oke, ini dari Sherly Permatasari. Dalam praktikum teknologi bahan, ada pembuatan beton dengan bahan tambahan seperti zeolit dan kaca. Apakah bisa didaur ulang dengan beton bahan tambahan yang berbeda, Pak? Apakah mempengaruhi kuat tekan dan umur dari beton tersebut? Oke, baik. Kalau penggunaan mineral lain ya, kata-kata zeolit, kaolin, ataupun potasium dan yang sebagainya, itu memang itu jadi masih tahap lab ya. Kemudian untuk kaca juga ada daur ulang, tapi kan kaca sendiri sebetulnya dari silika. Jadi kalau misal ditanya bisa, tapi dia fungsinya bukan sebagai bahan semen saja. Karena kalau zeolit, kemudian kaolin dan sebagainya itu nanti larinya ke polimer. Jadi nanti produk akhirnya seperti PCC. Jadi komposit semen. Jadi di sini bahan komposit, bahan mineral bisa digunakan. Saya bilang bisa. Saya bilang tapi kalau misal ditanya dari sisi keuntungan, ya itu tadi kita perlu buktikan di lab. Tapi masalah nanti kalau ternyata hasilnya negatif, ya kan saya bilang lab itu tidak harus kita melakukan penelitian itu harus hasilnya positif ya, maksudnya positif dalam sisi ini berpengaruh atau tidak berpengaruh pun itu juga merupakan hasil. Itu saya dapat dari pengalaman waktu di Jepang. Jadi waktu di Jepang itu kalau di kita ada S1 ya, S1 ada D4 itu undergraduate itu dia penelitian tidak harus hipotesis diterima gitu loh. Karena itu harus
diterima, bisa jadi hipotesis itu ditolak dan sebagainya. Dan itu juga sudah merupakan hasil dari karya ilmiah. Itu Mas Budi ya. Oke Pak. Ini dari Dea Anggiani Pak. Ya. Apakah beton daur ulang ini bisa dimodifikasi lagi Pak? Seperti fillernya diubah atau ada yang ditambahkan materialnya seperti penambahan plastik HDPE gitu. Ya, tadi di sini saya untuk hari ini saya fokus ke agregatnya. Jadi kalau seperti yang kita tahu, jadi bahan dari penyusun beton kan ada semen, air, dan agregat. Nah, di sini agregat saja yang saya fokus cerita. Tapi kalau misal ditanya untuk bahan lainnya, untuk sebagai filler atau dry admixture atau menggunakan limbah plastik sebagai pengganti sebagian agregat ataupun sebagai berfungsi hanya sebagai bahan tambah aja, boleh-boleh saja. Jadi sebenarnya bisa, saya bilang bisa. Tadi saya sudah berapa kali mengungkapkan beton itu bisa untuk penelitian apa saja, tinggal bagaimana kita mengolahnya menjadi suatu karya ilmiah. Terus ini ada lagi dari Ilanka Cahya Dewi. Dari pengalaman Bapak, beton daur ulang dari material residu apa yang memiliki kuat tekan paling tinggi? Dan apakah beton tersebut dapat diperuntukkan sebagai elemen struktural? Kalau kita fokus ya, kadang kan kita pengennya kuat tekan itu tinggi. Ya tadi seperti saya sampaikan, tingginya seberapa besar. Tapi kalau ditanya residual apa yang bisa menghasilkan kuat tekan beton tinggi, berarti residual bahan metal, saya bilang. Karena dulu saya pernah bantu senior waktu ngambil S2 itu dia menggunakan beton berat, menggunakan slag, kerak baja. Jadi dari kerak baja itu saya ambil referensi, contoh referensi dari skripsi di UGM itu dia digunakan untuk shield, jadi untuk radiasi, biasanya untuk ruang-ruang radiologi. Jadi untuk pengecoran di daerah radiologi itu bisa. Jadi kalau misalnya tanya untuk kuat tekannya berat, otomatis karena apa? Karena agregat beton berat dari yang baja, kerak baja dan sebagainya itu dia akan dominasi karena 75% atau 70% lebih dari beton itu adalah dari agregat. Jadi bisa. Kalau misalnya dipakai elemen struktur, ya itu tadi balik lagi. Kita mau desain struktur itu sampai seberapa kuat sih? Kalau misal katakanlah kayak dinding kan pengujiannya akan berbeda. Juga kalau misal kita bicara skala lab, kita bikinnya juga akan tergantung dari kapasitas alat yang ada di lab. Kita misal desain balok yang bisa nahan atau mungkin kuat tekan sampai sekian ton, tapi kapasitas alat di lab terbatas kan juga harus menyesuaikan. Jadi makanya ada banyak hal yang harus dipelajari sebelum belajar struktur itu juga bahan itu penting. Baik itu Mas Budi. Oke Pak. Terus ini dari Arif Wibowo. Apa saja referensi SNI dan asing untuk beton daur ulang ini Pak? Nah, itu sebenarnya saya nyari. Kalau misal dari kemarin itu saya coba cari ACI atau SNI yang benar-benar spesifik ya untuk yang menyebut recycle itu saya belum nemu. Tapi kalau di GIS itu ada. Tapi ini tadi saya bilang itu larinya ke ready mix. Jadi ready mix itu yang mempunyai standar bisa diterima sekian persen. Jadi itunya kalau misalnya ditanya beton normal dengan agregat normal dengan agregat daur ulang selama bisa memenuhi persyaratan yang ada di SNI, misal katakanlah kausan dari Los Angeles sekian, absorpsi airnya sekian persen dan sebagainya, BJ-nya masih masuk dalam range, kita anggap itu mewakili. Jadi kita masih menggunakan SNI untuk misal untuk mix design untuk beton normal seperti yang saya sampaikan tadi di beberapa slide ya. Jadi kalau khusus sebenarnya nyebut daur ulang belum nemu saya. Terus ini dari Pak Ajib Karijanto. Bongkaran-bongkaran beton apa harus dihancurkan sampai seperti koral? Bagaimana menjadikan seperti itu? Apa ada mesinnya? Bagaimana memilah beton dan besinya? Gitu, Pak. Ya, tadi di bagian akhir saya kan bilang ini kita bicara tentang teknologinya yang fisik, jadi yang fisika. Jadi ada berapa proses. Jadi sebenarnya kayak blok juga bisa. Tadi yang post power itu dihancurkan. Tapi kalau misal umumnya kalau di yang lain-lainnya kita bisa pilih paling nggak tidak bongkarannya kecil-kecil lah, seukuran-ukuran mungkin diameter berapa, mungkin sekitar 10 sampai 15 cm itu masih oke, bisa dimasukkan ke tadi alat biddingnya tadi yang penggilingan, mesin penggilingan. Tadi kan ada di bagian air PPT ada berapa cara untuk cara fisika. Jadi kalau misal untuk menghilangkan besinya tadi saya bilang ada proses namanya magneting. Jadi ada menggunakan energi magnet, jadi besi-besi bahan metal dan sebagainya akan tertarik. Jadi kalau sekitar bongkaran paling tidak ukuran batu 10 sampai 15 itu bisa masuk lah. Kalau terlalu besar kan juga kasihan mesinnya. Terus ini dari Imade Widnyana, Pak. Apakah ada standar untuk menentukan properti dari recycle agregat yang akan digunakan dalam desain? Karena recycle agregat akan memiliki berat jenis dan water absorption yang berbeda.
Jadi kan saya ngacu agregatnya kan mengacu dari SNI yang sudah ada untuk agregat kasar maupun halus, dan dia di SNI juga sudah ada standar untuk pasir sekian, 2, sekian sampai 2 sekian, kemudian untuk dikil 2 sekian, kemudian absorpsinya juga sama persentasenya. Tapi kalau misal kita fokus memang kita meneliti tentang beton daur ulang, kita bisa saja mengabaikan standar tadi. Jadi kita akan produksi non standar material, tapi penggunaannya otomatis tidak bisa untuk material-material yang berat atau mungkin material untuk elemen struktur yang berat. Jadi biasanya kita untuk bangunan ringan rebah atau mungkin elemen-elemen tambahan seperti fasad atau apa yang tidak secara struktural akan berpengaruh. Jadi kalau misal ditanya persyaratan ikut tadi seperti ini katanya dengan pertanyaan sebelumnya tentang SNI. Terus ini ada pertanyaan sebenarnya dari Pak Sasri Rosyadi. Kan sampaikan tadi kan sebenarnya masih dalam taraf lab ya Pak ya? Iya. Nah, kalau di luar negeri itu juga memang sudah diaplikasikan di lapangan di proyek nyata gitu Pak. Itu berarti kan mesinnya juga harus besar atau gimana Pak? Ya. Atau memang sudah ada mesin yang besar untuk merecycle beton itu Pak? Ya, soalnya dari yang saya bilang saya hanya bisa kalau luar negeri cerita yang di pengalaman saya aja. Kalau yang di Jepang itu sebenarnya udah ada di Kumamoto tadi, itu udah dikembangkan jadi karena dia join. Jadi risetnya tidak hanya dari kampus tapi dia udah join dengan perusahaan katakanlah elektrik. Jadi kalau di sana biasanya sipil juga ada kerjasama dengan elektrik, kemudian dengan Japan Railway yang penggunaannya atau mungkin dengan yang lain. Nah, ini kebetulan dengan prefecture ya, waktu Fukushima itu dia nanti akan membangun instalasi yang prototipe tadi dengan kapasitas yang lebih besar. Jadi kan semuanya sebenarnya diawali dari prototipe, model kecil-kecil skala lab. Jadi kalau misal memang memungkinkan dan memang diperlukan baru dibuat untuk skala besarnya. Tapi kalau untuk skala industri kayaknya belum. Kecuali untuk clusternya aja ya, cluster. Jadi memang saat ini fokusnya di luar, kalau di luar negeri itu memang untuk yang materialnya yang sudah agak kesulitan gitu ya Pak ya. Tapi kalau kayak di Indonesia gitu, apa namanya materialnya sangat berlimpah gitu, memang masih belum ya Pak ya. Ya belum. Saya juga berharap mudah-mudahan nggak dipakai di Indonesia. Kalau dipakai di Indonesia berarti udah susah nyari material ya. Kasihan yang pernah. Kecuali tadi ya kasus khusus minta katakanlah Jakarta udah mau dibangun ulang, semuanya dihancurkan, itu mungkin bisa saja karena dia tidak mungkin mendatangkan material dari luar karena kan aksesnya kan kayak Jawa Barat dan sebagainya udah banyak bangunan, repot nanti solusinya. Sebenarnya juga jadi masalah juga sebenarnya kalau gedung dibongkar itu kan bahan apa namanya bongkarannya itu kan jadi harus memikirkan pembuangannya juga gitu ya Pak ya. Iya kan itu biasanya masuk juga kalau di item-item kontraktor kan ada bongkaran itu. Ya, lumayan itu per kubik berapa ratus ribu, tinggal ngalikan aja. Ini pertanyaannya sebenarnya hampir iya rata-rata hampir sama aja Pak. Ini kalau dari Pak Saiman ini, apakah beton daur ulang ini bisa dimodifikasi seperti fillernya diubah atau ditambahkan dengan material seperti penambahan plastik atau cangkang sawit? Tadi hampir sama aja Pak. Sama ya. Kalau jawabannya juga sama, bisa. Kalau cangkang sawit sebenarnya kalau misal tertarik itu banyak referensi itu biasanya itu peneliti dari Malaysia itu banyak dia pakai cangkang sawit. Saya kebetulan kan udah berapa tahun ya mungkin jadi juri, biasanya kadang jadi juri di Atmajaya sama di UM. Itu biasanya lomba beton itu tekan beton itu banyak. Itu kadang sampah-sampah, kadang kalau di Atmajaya itu biasanya dia tapi fokusnya ke green, biasanya green. Itu limbah yang dipakai banyak macam gitu loh. Sampai tulangnya bakso aja juga dipakai. Jadi dia ngambil dari sisa-sisa tukang bakso banyak itu kemudian dari Semarang, universitasnya dari Semarang. Saya sampai tanya, kamu ambil baksonya gimana gitu. Jawabannya ngawur sampai bilang, wah kamu tuh kayaknya kebanyakan micin, saya sampai guyon-guyon gitu. Jadi ternyata kalau limbah, makanya di beton itu sebenarnya banyak ya, kalau kulit kerang, cangkang kerang itu juga sama. Tapi yang jadi permasalahan itu kan prosesnya bagaimana membuat, kita bicara waste ya limbah ataupun mendaur ulang, recycle atau reuse. Itu kan bagaimana cara proses buatnya biar bisa dicampur ke beton, nggak sekedar dihancurkan, kemudian kayak abu. Kadang saya tanya juga, dia tahu nggak ini abu atau arang gitu. Katakanlah abu sekam padi kan juga ada beberapa yang memanfaatkan. Jadi di sini teknologi itu yang bisa kita kembangkan. Kalau saya sih sering bilang lebih baik ini aja local waste atau lokal material yang ada di daerah dekat kamu itu apa aja itu yang perlu dikembangkan jadi bahan beton bisa enggak. Tapi selain itu juga masalah kontinuitas.
kontinuitas materialnya. Jadi makanya saya bilang kadang kita masih di sini masih dalam batas lab aja untuk sekedar untuk jadi jurnal, jadi seperti tugas saya. Tapi memang itu salah satu tugas dari perguruan tinggi yang melatih seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ditanya untuk skala industri itu masih, kalau saya bilang masih jauh lah. Ini ada pertanyaan dari Pak Sigit Widiatmoko nih Pak. Seberapa besar pengaruh terhadap lingkungan? Karena saya pernah mengalami untuk bongkaran menjadi rigid pavement atau untuk timbunan subgrade, namun dikomplain oleh orang lingkungan dengan alasan ada kandungan fly ash-nya. Bagaimana mengatasi ini? Ya, betul. Karena ini, tentunya kalau saya dulu sendiri juga pernah. Saya dulu pernah ngambil fly ash atau bottom ash itu dari PLTU Rembang. Itu kan masuk B3, mereka nggak mau ngirim karena masuk B3 fly ash. Sebenarnya yang menentukan B3 tengahnya tergantung treatmentnya, akhirnya kita ngambil sendiri ke sana. Terus kalau ditanya hipotesis orang lingkungan, ya emang itu salah satu tugas mereka untuk mengawasi lingkungan. Kalau misalnya fly ash masuk B3, asal treatmentnya sesuai, kan nggak ada masalah. Sebenarnya gini, kalau misal saya sendiri kadang berpikir gini, kalau fly ash-nya bermasalah, kenapa digunakan jadi semen, jadi nggak masalah. Berarti kan di situ ada proses bagaimana mengurangi istilahnya apa ya, semacam paparan atau mungkin efek negatif dari limbah tersebut. Jadi yang kita bisa lakukan yaitu mengurangi tadi, mengurangin aja. Kalau menghilangkan, karena kadang kita sebenarnya ada batasan ambang batas. Biasanya orang lingkungan juga punya ambang batas polusi yang masih diperbolehkan sekian. Kalau kita bisa menunjukkan itu, otomatis nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya untuk proyek, biasanya proyek itu kalau seperti yang saya ketahui itu biasanya mempersyaratkan ada UKL UPL ya. UPL ya, itu mungkin harus dilengkapi dengan dokumen itu. Insya Allah nggak ada masalah. Ini dari Pak Tommy Setiawan. Untuk teknologi beton daur ulang, apakah memiliki kriteria material yang bisa digunakan, baik dari mutu ataupun dari kondisi beton sebelumnya, atau hanya mengacu dari pengujian material sesuai standar yang ada? Kemudian, apakah ada batasan mutu yang diizinkan untuk beton daur ulang ini? Oke. Baik, kalau kita misal kita tidak tahu sumbernya ya, jadi kita tahu-tahu di lab datang material daur ulang seperti ini, kita nggak tahu sumbernya. Yang paling yang kita bisa lakukan yaitu menguji agregat sesuai dengan perlakuan seperti agregat kasar yang natural. Jadi kita agregat daur ulang itu kita uji kadar airnya, uji berat jenisnya, kemudian dan sebagainya. Kemudian kita mix desainnya juga kita anggap sebagai SSD. Tapi yang tadi sampaikan di awal juga ada masalah kalau daur ulang biasanya itu agregatnya absorpsinya besar. Jadi di sini perlu treatment. Jangan sampai nanti betonnya mutunya jelek karena airnya yang terlalu banyak. Jadi air yang diabsorb oleh agregat ternyata akan apa istilahnya, kalau misalnya agregat kita kondisinya tidak SSD, air yang kita pakai untuk campuran mixingnya ternyata masuk ke dalam agregat. Jadi airnya akan kurang. Jadi mutu betonnya selamanya nanti akan lebih kecil dan sebagainya, akan berpengaruh. Kalau misal mengacu standar, saya bilang ya harus sebisa mungkin mengacu standar. Tapi kalau misal tidak, kita pun bisa menulis dalam laporan itu sebagai non standar. Kita tunjukkan bahwa agregat daur ulang ini tidak masuk standar ini. Tapi kan standar, saya bilang standar itu banyak. Apalagi kalau kita merefernya untuk katakanlah kalau kita untuk publikasi internasional, kita bisa merefer code atau standar yang lain. Kalau kita memang kebelakangnya biasanya kalau untuk material, kalau nggak ACI, untuk beton ACI sama ASTM. Kalau dulu ada British, tapi British sekarang sudah jadi Eurocode. Kalah sama Eurocode, saya sendiri juga tidak terlalu familiar, jadi saya biasanya hanya mengacu ACI ataupun ASTM untuk pengujian. Nah, ini dari Pak Martinus Nivotuho. Boleh tahu alasan teknisnya mengapa beton daur ulang ini belum bisa digunakan untuk struktur bangunan? Apakah sifat materialnya yang memang tidak bisa sama seperti agregat kasar? Nah, tadi saya bilang bukan untuk struktur bangunan. Kalau saya caranya untuk struktur bangunan rendah ya, maksudnya 3 lantai ke bawah bisa. Karena beberapa tahapan penelitian itu sudah menindaklanjuti sampai ke elemen. Jadi setelah material dapat dari uji tekan dan sebagainya, kita tahu karakteristik dari agregatnya, kemudian kita pakai untuk elemen. Biasanya kan penelitian memang kita seperti itu untuk elemen balok, kolom, plat dan sebagainya. Dan bisa jadi nanti kalau misal karena sekarang banyak model zamannya precast, bisa juga kita nanti aplikasikan untuk precast. Jadi elemen modular sekarang kan banyak bangunan industri yang berupa modular. Bisa, saya bilang bisa. Tapi bukan untuk yang istilah resiko tinggi, yang masalah resiko tinggi itu mungkin high press atau jembatan bentang panjang dan sebagainya yang memerlukan material yang lebih homogen. Ini dari Nur Arifin. Jika beton yang didaur ulang terus dicampur dengan beton baru,
perbandingannya berapa banding berapa supaya kuat dan efisien? Maaf, ini beton ya agregatnya mungkin ya. Ya, kalau beton daur ulang ya bingung nanti beton bisa jadi beton dicampur kan nggak bisa. Agregat ya, kalau agregat seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebenarnya cari optimum, tapi seperti yang saya sampaikan, source dari agregat itu akan berbeda-beda. Jadi misal kita ngambil dari kuari A, B, C, D, itu natural pun akan berbeda, apalagi ini beton daur ulang. Jadi kalau misal ditanya komposisi optimumnya berapa, biasanya kita coba-coba trial. Jadi kita 0, 50, biasanya kan 0, 25, 50, 75, 100. Kemudian kita bikin benda uji, kemudian di statistik kita lihat signifikansinya, validasinya, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ditanya komposisinya, kita mencari yang optimum. Optimumnya berapa? Yaitu yang perlu dilakukan penelitian. Terus ini dari Muhammad Ariando. Seperti yang Bapak infokan tadi, bahwa kekuatan dari beton daur ulang itu pasti akan berkurang. Apa bisa kita tambahkan zat aditif untuk meningkatkan kekuatannya? Nah, bisa, kan tadi saya sampaikan ada yang silika foam contoh ya, tapi kan kita tahu silika foam mahal. Ya, silika foam, kemudian kita menggunakan superplastisisir untuk mengurangi penggunaan air, karena kan kita tahu porositas tadi, jadi bisa. Tapi ya tadi ada extra cost yang harus ditanggung. Jadi bisa dengan catatan ada biaya tambahan dibanding kita gunakan secara normal. Terus ini dari Pak Anwar, jadi Anwar Jumadi, Pak. Yeah. Kalau agregat halus dari sisa bongkaran beton yang masuk ke stone crusher bisa dipakai. Kalau bisa parameter atau rujukannya kemana ya, Pak? Jadi dia langsung masuk ke stone crusher nih, Pak, beton bongkaran betonnya, Pak. Pasir ya, sand dust. Biasanya kan kita bicara ada stone dust atau misalnya kita bilang stone dust, jadi abu batunya. Abu batu itu bisa saja, karena tadi seperti yang bilang, karena kita harus tahu ya, kalau misal karena ini bongkaran beton daur ulang, bongkaran dari bangunan, biasanya kan ada pastanya juga. Jadi pasta di mana pasta ini mengandung semen. Tapi kalau bisa bicara abunya, stone dust-nya, abu batu, itu biasanya digunakan sebagai filler karena tidak bisa bereaksi seperti semen. Tapi kalau ternyata, kali ini kita bicara lebih nanti ke kimianya. Jadi kita harus misalnya menguji komposisi kimia dari abu tersebut. Abu tersebut lebih cenderung ke abu batu atau abu semen. Kalau abu semen mungkin dia bisa bereaksi seperti semen hidrolis. Mungkin ya saya bilang ya, karena sebetulnya semen itu kalau seperti kayak istilah kapur itu ada kapur mati ya. Jadi kalau semen kadang masih ada yang masih bisa bereaksi. Jadi kalau misalnya ditanya bisa, tapi tergantung tadi dia fungsinya sebagai filler atau sebagai bahan tambah. Bahan pengisi atau bahan tambah itu nanti tergantung kebutuhan. Kan sebenarnya outputnya ketika beton daur ulang tadi kan lebih ke agregat ya Pak, agregat baru lagi gitu ya Pak, gitu. Nah itu kalau dibandingkan dengan kalau kita menyampur beton normal, maksudnya beton dengan agregat yang normal dari alam sama ini campurannya itu bisa untuk mendapatkan kuat mutu beton yang sama itu sangat berbeda jauh atau sebenarnya hampir sama saja Pak? Nah, kalau dengan istilahnya kita uji agregat dulu ya. Kalau uji agregat antara natural sama daur ulang kita menghasilkan agregat yang masih dalam masuk standar dari sisi BC, porositas dan sebagainya, kemungkinan besar dengan mix design yang sama akan mendapatkan mutu beton yang sama. Jadi makanya bilang perbedaannya ya seperti yang saya bilang standar deviasi selama kita standar deviasi SD-nya masuk ya sudah nggak ada masalah. Secara statistik ya kita uji statistik. Berarti nanti juga ini Pak ya, setiap kita mau melakukan recycling itu berarti harus dicek setiap ini nggak bisa di generalisasi juga semua hasil beton pamannya K300 nanti pasti keluarnya agregatnya hampir sama gitu ya. Nggak bisa, iya. Karena kan kita tahu sendiri lah kalau misalnya kita pengecoran di lapangan kan juga kita ada evaluasi mutu beton periodik sekian kubik diambil sampling sekian dikit. Padahal kita ordernya dari ready mix yang sama, tapi kenapa tetap harus ada sampling itu tadi untuk kontrol kualitasnya. Jadi kalau baca beda, kalau baca enak, baca dari sini misal dari KS itu ya udah pesan sini FI-nya itu aja nggak ada beda. Jadi setiap beton di tiap satu gedung mungkin juga bisa menghasilkan agregat yang berbeda-beda juga ya Pak ya, walaupun dia mungkin dalam satu gedung gitu. Iya, karena saya ada pengalaman ini ngecor tower aja dengan mutu beton yang berbeda karena dia ngejar kekuatan awal yang tinggi. Iya. Terus ini dari Adi Dwi Putra, apakah beton daur ulang jangka waktu umur betonnya lebih lama? Kalau bicara jangka umur ya, maksudnya gini ya, ibarat kita kalau ibarat kayak roda itu pakai ban baru sama ban
vulkanisiran kan berbeda otomatis ya. Makanya tadi saya bilang kalau untuk bangunan-bangunan yang tinggi kan sayang kalau menggunakan beton daur ulang karena nanti terpengaruh dari usia sama durability-nya. Otomatis seperti saya bilang karena mutu beton daur ulang itu kalau kita treatment seperti beton dengan agregat alam pasti lebih rendah. Nah ini terus, ini dari Alwan dari Al-Falahnya. Untuk konstruksi jalan raya dengan jenis perkerasan rigid, apakah cukup efisien dan efektif untuk di-recycle, Pak? Dengan yang telah diketahui bahwa harga alatnya yang mahal dan sekiranya apa pertimbangan yang lainnya? Kalau untuk rigid pavement, kan ini biasanya kalau ini rigid pavement kita bicara secara global ya, biasanya rigid pavement itu kalau di volume besar kan mau tidak mau menggunakan ready mix, jadi bukan yang rigid pavement padat karya kayak di desa-desa ataupun di kampung-kampung, bukan itu. Maksudnya kalau jalan besar itu biasanya kan recycle. Biasanya kalau setahu saya tuh dia di situ juga ada batching plan-nya, jadi mini batching plan-nya. Jadi ada material-material yang di return. Jadi ini kita bicaranya tidak all konkretnya, tapi yang return. Jadi yang reclaim, yang balik, yang beton, katakanlah sampai di lapangan tidak bisa dicor karena udah terlanjur keras dan sebagainya, itu balik lagi ke ready mix langsung di yang tadi saya istilahkan dengan TCA tadi, yang crusher operate agregat tadi. Jadi kalau untuk yang lama kayaknya tidak, biasanya untuk timbunan aja. Oke. Terus ini dari Bu Indriasari. Jika kita ingin melakukan penelitian di lab beton dengan memanfaatkan limbah seperti pecahan genting, pecahan bata, apakah dapat menggantikan sebagian agregat kasar? Bagaimana cara dan syarat untuk mendapatkan gradasi butiran yang sesuai dengan campuran betonnya dengan penggunaan limbah tersebut? Oke, baik. Kalau kita bicara agregat tadi ya, genteng dan bata dan sebagainya, itu kan sumbernya dari tanah liat ya sebetulnya. Sekarang tanah liat itu kita bakar ya, mungkin bisa mendekati, karena kita tetap harus menguji, katakanlah yang umumnya digunakan adalah Los Angeles ya, untuk menguji kausannya. Kita bandingkan, kalau kausannya antara genteng dengan agregat alam beda jauh, otomatis kita tidak bisa memperlakukan genteng itu seperti agregat. Jadi kita hanya bisa mencoba-coba. Sebenarnya kalau coba-coba dalam artian gini, kalau misal kita mau 100% agregatnya dari genteng, otomatis bisa, tapi dengan catatan nanti jangan kaget kalau mutu betonnya akan jauh, turun jauh. Jadi kalau misal mau sebagai replacement, pengganti, itu sah-sah saja. Tapi di sini harus diperhatikan, selain kawasan tadi ada berat jenis. Makanya kalau misal di lab, itu disarankan jangan menggunakan hanya sekedar berat, tapi juga menggunakan volumetrik. Jadi dari situ kita bisa menghitung berat volume masing-masing dari genteng maupun kerikil, kemudian kita konversi. Jadi berat jenis genteng sekian, itu akan memakan volume dari beton itu sekian persen. Jadi itu yang kita komposisikan. Jadi tidak hanya sekedar ditimbang. Jadi kita menggunakan berat volume juga. Oke. Bapak ada acara sampai jam 4 ya Pak? Ini beberapa pertanyaan lagi ya Pak? Ini dari Herbi Deska Dinata. Treatment khusus seperti apa daur ulang beton yang bisa menyamai dengan beton baru? Mungkin gambaran umum yang ada di Jepang seperti apa ya? Oke, kalau misal mau tanya, ya itu tadi, kondisinya itu bertahap. Yang jelas lebih memerlukan waktu yang lama daripada batu. Makanya saya bilang tidak, kalau di sini tidak efektif. Tapi kalau misal treatmentnya juga khusus, kemudian mulai dari proses bongkaran kita sudah sortir, jadi ada proses pensortiran, kemudian setelah itu kita tadi katakanlah di pulse power tadi ya, itu pulse power, dari pulse power ini diantar ke lab itu di Kumamoto sudah dalam bentuk kerikil-kerikil dengan berbagai macam ukuran, jadi ada 40, 30, dan itu sudah bersih, relatif bersih. Tapi treatmentnya kan berproses, tadi ini ditembak 30 kali, 60 kali, 80 kali, itu salah satu contoh saja ya, jadi tidak semuanya seperti itu. Jadi kalau bisa ditanya, prosesnya bertahap, yang jelas ada proses sortir yang lebih lama. Jadi kita milih gitu, istilahnya kalau ibaratnya milih, oh ini enggak, bongkaran ini enggak, kan lama, kalau misalnya dalam lapangan kan enggak mungkin kita nyortirin seperti itu. Ya, kalau skala lab masih memungkinkan. Oke. Terus ini dari Rendy Cahya Putra, apakah beton ringan pun bisa didaur ulang, Pak? Bisa, saya bilangnya bisa lah agregatnya, tapi terus larinya mau tidak mau beton daur ulang itu juga akan agregatnya bersifat ringan juga. Jadi jangan sampai kita berharap beton ringan terus kita nanti jadi beton normal, enggak. Jadi kelasnya sama atau lebih rendah, biasanya itu aja. Terus ini dari Pak Eduardo,
untuk aspek lingkungan, apakah daur ulang bisa diterapkan sebagai bahan material green concrete? Mungkin aspek emisi karbon. Ya, kalau sekarang memang istilahnya baru rame green ya, green construction itu. Kalau contoh green construction itu penilaian, karena kan kita biasanya pengen juga bangunan kita itu dapat sertifikat green building dari yang di Jakarta itu kan ada green building, saya tidak tahu detailnya, tapi saya dapat cerita itu di Jogja, di UGM itu ada proyek, kebetulan yang cerita kontraktor, dia cerita waktu dapat proyek di sini, terus ngobrol-ngobrol, waktu di UGM itu dapat Pak, dia mintanya gedung ini nanti dapat sertifikat green, jadi prosesnya green itu mulai pembongkaran dan sebagainya itu diperhatikan, termasuk penggunaan air, sebisa mungkin waste air itu tidak ada, jadi kan selama ini kan kita kalau ada proyek gedung, ngecor itu biasanya truk keluar itu kan biasanya kita kasih ada semacam kolam untuk membersihkan rodanya ya, sebelum truk keluar dan sebagainya. Itu juga harus dilihat. Jadi kalau misal ditanya ada nggak? Ada, saya bilang gitu. Tapi kalau detailnya saya mohon maaf, saya kalau untuk green building saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas ada memang green concept green building, nanti kaitannya dengan green construction, kemudian nanti larinya ke green material saya yang terkait. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, satu lagi nih Pak. Iya. Yeah. Ini dari Nanang Eko Wahyu. Pemanfaatan bahan beton daur ulang ada kalanya kan bahan tersebut mengandung bahan kimia atau aditif pada mortar lama. Bagaimana metode atau cara mengurangi atau menghilangkan bahan kimia tersebut, Pak? Oke, baik. Istilahnya gini, kalau untuk menghilangkan kimia, tadi saya sampaikan saya ini fisika aja yang fisik. Yang kimia itu nanti lebih cenderung, kan ada tadi ya fisik kimia. Kalau itu ada salah satu caranya itu dengan menambahkan bahan kimia sendiri lain, bisa dengan cara ecit, tambah bahan solusi asam untuk melepas dan sebagainya. Intinya kita mencoba mengurangi, kalau menghilangkan susah, mengurangi aja levelnya. Kemudian untuk melepas pasta tadi, yaitu tadi dengan fisik, mungkin dengan shock, dengan heating, atau mungkin dengan push power tadi, itu bisa. Tapi ya tadi tidak bisa bersih sama sekali. Yang jelas kita berusaha untuk mengurangi. Tadi kan saya bilang kalau ditanya masalah paparan, radiasi dan sebagainya, sebenarnya kan kita hidup kayaknya kalau terhindar dari radiasi kayaknya susah deh. Kayak HP aja kan seperti kita ketahui radiasinya juga tinggi, toh kita juga masih pakai selama masih dalam batas atau ambang tertentu. Jadi yang bisa kita lakukan mengurangi itunya aja, levelnya aja. Kalau menghilangkan susah kan. Siap. Ya mungkin itu karena Bapak nanti kan juga masih ada kegiatan lain Pak ya. Iya, hari ini. Yeah. Silakan nanti kontak aja ke Mas Budi atau saya. Siap, mungkin nanti teman-teman jika ada yang ingin masih didiskusikan bisa lewat saya atau tadi di materi ada nomor kontaknya Pak Akhwas, bisa langsung kontak dengan Pak Akhwas. Mungkin mengulang juga, jadi sampai saat ini memang ini masih proses, kebanyakan masih proses lab ya Pak ya? Iya, yeah. Hanya di yang baru itu yang Jepang tadi ya Pak, apa namanya, untuk sudah mulai kayak seperti Fukushima itu di recycle ya, ini. Itu saya tahun 2013, pengalaman 2013. Namanya kalau misalnya ditanya baru lagi, waduh saya sudah ngikutin. Sebenarnya kalau di kita kan dulu pernah ada artificial aggregate ya, mungkin itu selain dari bahan daur ulang, nah dulu di Klaten kalau nggak salah itu kan ada yang namanya sale itu yang dari bulat-bulat dari tanah liat dibakar jadi agregat. Nah, tapi ya itu tidak ada kelanjutannya karena memang untuk produksinya lebih mahal. Tapi menurut saya juga memang ke depan pasti juga akan teknologi ini juga akan dibutuhkan seiring mungkin berkurangnya material alam, terus membentuk semen juga mungkin kan bahan bakunya juga akan semakin menipis juga. Mungkin ini salah satu solusi juga mungkin seperti sekarang. Dulu mungkin kan saya lihat juga kan recycling aspal untuk jalan itu kan belum lama juga nih Pak, tapi karena kebutuhan cari aspal susah, minyak bumi juga sudah semakin berkurang, akhirnya mau nggak mau ya ada teknologi bagaimana merecycle aspal untuk bisa digunakan lagi gitu ya Pak. Iya. Gitu. Tapi tetap saja kalau seperti ini kan tadi kalaupun di recycle beton itu kan nggak bisa otomatis langsung jadi beton lagi ya Pak. Harus ada bentuk ya ada treatment, ada modification-nya dan sebagainya. Ya, jadi agregat terus nanti apa namanya harus campur semen lagi ya sama kayak bikin beton baru lagi ya Pak. Yeah. Kalau di recycle aspal kan mungkin dia bisa langsung dipakai lagi ya Pak, dia aspalnya di apa namanya? Ya, tapi dengan agregatnya lebih rendah. Iya. Gitu. Oke, mungkin itu ada lagi mungkin Pak tambahan dari Pak Akhwas mungkin Pak.
Oke, sampun, matur Mas Wi, terima kasih. Ya, mungkin itu dari kita untuk apa namanya materi webinar kali ini. Mungkin juga sebenarnya ini memang istilahnya dengan Pak Akhwas ini kita teknologi daur ulang mengenalkan kepada teman-teman, mungkin walaupun ini sebenarnya belum banyak yang masuk, baru di Jepang yang masuk dalam skala memang project, tapi memang peluang ini ya ke depan pasti juga akan dibutuhkan. Mungkin teman-teman nanti juga bisa lebih mengembangkan lagi, mungkin ada ide apa untuk bagaimana memanfaatkan, mengembangkan lagi terkait dengan beton daur ulang untuk dimanfaatkan di Indonesia mungkin ya Pak ya. Yeah. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada penelitian terkait dengan beton daur ulang belum Pak? Kalau beton daur ulang banyak sebetulnya klaser-klaser, tapi dalam skala lab ya masih ya. Jadi lokal ya, jadi skala lab. Jadi biasanya kalau kita masih menggunakan tradisional, biasanya anak-anak ngirim ke klaser, minta tolong digilingkan gitu aja. Kan kalau mukul-mukul pakai palu ya bisa lama nanti. Ini masih skala lab masih kalau bilang. Kalau industri ya mungkin masih skala kecil, industri rumah tangga ada lah. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih Pak Akhwas yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa berdiskusi apa namanya di webinar hari ini. Walaupun tadi ada sedikit apa namanya trouble, ya semoga apa namanya tidak mengurangi lah apa yang disampaikan ini. Ini itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman terkait apa namanya di bidang teknik sipil. Itu teman-teman tadi silakan yang membutuhkan sertifikat silakan isi surveinya ya. Nanti saya juga ingatkan lagi via email. Gitu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.